Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, halo, terdengar suara saya? Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nobi Asofazen dari podcast Cerita Orang Dalam. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi soal yang lagi ramai saat ini. Ada dua pembicara dari masing-masing, dari Mas Angga. Mungkin Mas Angga, say hi dulu. Halo. Ya, Halo. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini dari kelihatan ini lagi WFH ya, karena kelihatan ada korden rumah di belakangnya. Ya, betul. Saya lagi WFH karena baru di inilah kemarin-kemarin. Suruh lockdown. Selanjutnya ada Mbak Elisa yang kayaknya lagi di luar kota ya. Karena tadi masih nanya Jakarta sedang apa ya. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Ya, lagi work from home juga karena kasus Jakarta makin naik. Ya, semoga ya Jakarta semoga berkurang ya. Semoga berkurang kasus COVID-nya. Nah, hari ini kita akan membahas satu tempat yang sedang ramai dibahas. Bahkan ada banyak orang yang berkomentar terkait ini ya. Ada mantan pejabat, ada ahli perkotaan, ada anggota dewan yang menarik bahwa ini terkait kampung akuarium ya. Suatu kampung yang dulunya adalah laboratorium, kalau nggak salah ya, laboratorium di depan pasar di daerah Pasar Ikan yang sekarang Museum Bahari ya, bukan Museum Bahari. Nah, ini kemarin tanggal 17 Agustus 2020 ada semacam seremoni pembangunan kembali Kampung Susun Kampung Akuarium. Nah, perdebatan ini jadi ramai karena dianggap katanya tadi ada melanggar aturan, harusnya tidak boleh ada perkampungan di sana, harusnya menjadi Jakarta Buddha segala macam. Nah, mungkin dari sini kita bisa jadi obrolan. Sebenarnya yang terjadi, yang sebenarnya di Kampung Akuarium itu seperti apa? Apakah memang melanggar aturan seperti itu? Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih lebih enak sama Mas Angga dan Mbak Elisa terkait apa sih yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita flashback dari awal ya, dari mulai penggusuran atau mungkin sampai akhirnya di titik kita akhirnya ada pembangunan kembali dari Kampung Susun Akuarium ini. Mungkin enaknya Mas Angga dulu atau Mbak Elisa dulu nih enaknya? Ya mungkin nanti sebelum Mbak Elisa ngasih penjelasan teknis ya, penjelasan teknis tentang tata ruangnya sendiri gitu, dimana secara ini pasti lebih komprehensif gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita mau ngecek dulu nih gitu, kita mau lihat dulu sebenarnya kampung akuarium itu apa dan bagaimana gitu ya sebenarnya gitu. Jadi kan perdebatannya adalah yang ramai gitu. Ini kampung akuarium itu berdiri di atas satu tanah negara, diklaim sebagai tanah negara gitu. Dengan zonasinya kalau dicek gitu ya, dicek di RDTR. Nanti mungkin Mbak Elisa akan bisa menjelaskan lagi tuh lebih detail. Cara ngecek itu gimana, cara ngelihatnya seperti apa. Tapi ketika misalnya melihat kampung akuarium, kalau misalnya ngecek RDTR, kalau misalnya teman-teman ngebaca RDTR itu seperti apa gitu ya, bisa dilihat RDTR itu kan rencana detail tata ruang yang disahkan lewat Perda 1 tahun 2014. Nah, di Perda RDTR sendiri itu kampung akuarium zonanya adalah P3 gitu. P3 ini bukan partai, tapi P3 ini adalah zonasi tata ruang pemerintah daerah gitu. P3 itu adalah zonasi tata ruang warnanya merah. Saya bisa screen sharing bentar nggak ya? Sorry. Nah, ini kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di saya nggak tahu ini kelihatan apa nggak, tapi anyway kalau misalnya teman-teman buka
di Kecamatan Penjaringan ada itu kampung akuarium yang menjorok sendiri, itu zonasinya P3, di mana P3 itu subzonasinya adalah subzonasinya adalah pemerintah daerah, yang mana di subzonasi pemerintah daerah itu bisa dibangun rumah susun umum. Rumah susun umum kalau berdasarkan definisinya dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, itu adalah rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Sehingga secara ketentuan dan secara aturan itu dibolehkan. Nah, tinggal apakah kampung akuarium itu dibangunnya sesuai dengan kaidah-kaidah kawasan cagar budaya apa enggak? Karena yang ditentukan sebagai cagar budaya itu kawasannya, kawasan Kota Tua, bukan kampung akuariumnya sebagai cagar budaya gitu. Karena kalau ngomongin cagar budaya, kalau bicara tentang cagar budaya itu harus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau itu skalanya nasional, atau ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta kalau itu skalanya Pemprov DKI gitu, skalanya di DKI Jakarta. Nah, ketika bicara kawasan cagar budaya itu bukan tentang bangunannya, tapi wilayah cagar budayanya. Nah, itulah kenapa secara aturan gitu sebenarnya nggak ada pelanggaran yang dilakukan di kampung akuarium, karena secara peruntukan dia bisa dibangun lewat lewat zonasinya P3, yaitu pemerintahan daerah, subzona pemerintahan daerah yang dimana rumah susun umum boleh dibangun. Yang kedua, secara cagar budaya wilayahnya atau di peta akuarium sendiri itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Kawasannya, kawasan Kota Tua iya. Sehingga pembangunannya itu harus harus mengikuti kaidah-kaidah cagar budaya di sekitarnya, bukan tempat itu jadi cagar budaya. Gitu sih kira-kira pengantarnya. Jadi obrolan ya, apakah di tempat cagar budaya itu boleh ada perkampungan? Mungkin, dan tadi mungkin kata Mbak Elisa mungkin bisa lebih teknis lagi, kira-kira sebenarnya terkait tata ruang sendiri sebenarnya gimana sih begitu apa? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu ya tadi, padahal mungkin bisa googling, bisa cari di internet, tapi akhirnya nanya ke beberapa orang yang akhirnya malah dapat informasi yang nggak tepat gitu makanya. Ya, jadi ini mau cagar budaya dulu atau ADTR-nya dulu ya? Dua-duanya ADTR dulu, Mbak. ADTR dulu ya. Boleh, kalau misalnya ADTR dulu, saya mau berbagi tentang bagaimana caranya melakukan pengecekan di ADTR. Sebenarnya kami di Rujak sendiri punya kayak semacam Google Drive, isinya semua lampiran petanya ADTR, cuma sejak tahun 2018 dan juga sebenarnya 2015 Pemprov DKI itu sudah membuat smartcity.jakarta.go.id di mana bisa mengecek peta ADTR. Cuma di 2018 mereka membuatnya lebih detail lagi, jadi orang awam itu sebetulnya bisa langsung mengecek. Ini saya langsung buka ya. Nah, ini tadi kan Angga sudah menjelaskan sedikit, kelihatan ya ada peta. Ada Google Form saya, lalu ada peta, lalu misalnya kalau misalnya kita ketik jakarta1.jakarta.go.id, maka nanti tampilan pertama adalah peta. Memang nggak langsung ke kampung akuarium, tapi tampilan pertamanya tuh biasanya ke Monas, ke sekitaran Medan Merdeka. Lalu kita tinggal cari, masukkan lokasi, tinggal masukkan ke lokasi, bangunan, kawasan, bisa masuk ketik alamat, atau kalau hafal utara, selatan, timur, barat, udah tahu scrollnya kemana, bisa langsung di-scroll aja, dipindah-pindahkan mouse-nya, jadi digeser begini. Nah, lalu di sini kan ada berbagai macam layer, dan ini nggak cuma soal tata ruang aja, tapi ada soal Transjakarta, lokasi pompa di mana, lalu misalnya ada kalau daerah bisa penambahan KLB di mana, pokoknya segala macam. Jadi silakan dimanfaatkan semua layer ini sih. Dan saya karena kami banyak mengkritisi soal Jakarta, nah ini kita terbantukan dari website ini.
Nah, lalu yang terkait soal peruntukan, kita bisa klik peta rencana kota. Nah, nanti keluar nih warna-warninya. Kampung Akuarium itu lokasinya di sini. Nah, lalu kalau misalnya mungkin peta bangunannya siapa tahu dulu udah dipetakan tapi kayaknya belum deh. Nah, ini dulu sebelum penggusuran. Jadi tiap tahun kan BPN melakukan pembuatan peta dasar ya, dan barengan dengan Dinas Pemetaan atau Dinas Cipta Karya, tergantung zaman gubernurnya siapa. Namanya ganti-ganti soalnya. Dinas Pemetaan itu zaman Pak Fauzi Bowo, lalu zaman yang lain lagi digabungkan dengan Dinas Cipta Karya. Nah, yang ini sebenarnya pola bangunan sebelum penggusuran. Nah, lalu kalau saya matikan, jadi sebenarnya ada tuh di peta dasar DKI gitu, ngomong akuarium. Nah, ini kalau peta rencana kota kita klik di bagian akuarium, tadi kan keluar P3 ya. Nah, ini ada beberapa informasi. Nah, ini kita melihat tadi kan ada soal KDB, KLB, ketinggian bangunan. KDB itu koefisien dasar bangunan. Berapa persen lahan yang boleh dibangun? Misalnya 50%, KLB berapa kali luas lahan boleh dibangun ke atas? Berarti 2 kali luas lahan. Lalu KB itu ketinggian bangunan maksimal 4. Nah, lalu selain itu, karena ini adalah zonasi P3, zona pemerintah daerah, maka apa saja sih yang boleh dibangun di sini? Misalnya rumah susun umum, asrama, rumah dinas. Jadi disebutkan semuanya di sini. Jadi nggak mungkin salah lah. Bukan nggak mungkin salah ya, karena ini dikopi langsung dari perdanya. Nah, bahkan waktu akhir tahun 2016, karena kami mendampingi Kampung Akuarium dari 2016, kami tuh memberitahukan kepada mereka apa sih tata ruang di sana. Jadi kami membuat ini yang dibagikan kepada warga Kampung Akuarium. Kita jelaskan apa itu EDTR, mengapa harus memahami EDTR, bagaimana caranya, perubahannya 5 tahun sekali. Jadi mereka tahu nih, tahun 2019 tuh baru boleh diubah. Jadi kalau nggak perlu kamu lagi ada di penjara atau di Makobrimob juga, orang akuarium udah tahu nih, EDTR cuma bisa diubah 5 tahun sekali. Kalau ditetapkan 2014, ya berarti 2019 baru boleh dievaluasi. Nah, lalu zonasi itu apa? Dijelaskan juga, lalu ini lokasinya, kecamatan, kelurahan. Jadi orang akuarium tahun 2016 itu sudah memiliki bahan dari kami seperti ini. Nah, dijelaskan lagi tata bangunan itu apa, KDB, KLB, ketinggian bangunan, KDH, koefisien dampak basement kalau boleh membuat basement. Ini tabel intensitas yang kalau misalnya nanti teman-teman baca itu sangat membingungkan, tapi kami menyederhanakannya dan bisa dibaca oleh warga ya. Jadi cara menyocokkannya begini ya. Tadi kan ada peta nih, peta ada tulisannya 018.P3.G. Lalu disamakanlah di sini. Mana nih 018.P3G? 05 itu kode subbloknya. Nah, berarti kan ini 05.018.P3G. Nah, lalu ketika KDB 50 sama seperti tadi yang ada di situs Jakarta 1. Saya memang tidak merekomendasikan untuk melihat langsung ke perda EDTR-nya, karena yaitu selain membuat mata rusak gitu ya, dan buang waktu gitu. Jadi bisa langsung lihat di website yang sudah dibuat Pemprov DKI ini dan lebih cepat. Gitu. Jadi tidak perlu tanya ke narasumber lagi. Nah, kalau misalnya mau cek lagi tempat yang lain, misalnya tadi kan sempat disebut Kalijodo. Nah, Kalijodo ini ya RPTRA-nya ya. Nah, lalu kita klik lagi peta rencana kotanya, lalu diklik lagi. Nah, ternyata kalau misalnya ada 1 of 2, berarti ada beberapa lembar yang bisa diklik. Nah, ini subzonanya H4. Lalu apa sih yang boleh dibangun di H4? Ternyata secara bersyarat cuma 2 macam. Reklame, boleh ada pertambangan, mungkin ada minyaknya saya nggak tahu ya, mungkin juga nggak ada. Yang diizinkan itu cuma hutan kota dan taman kota. Sementara KDB, KLB, KB, KDH itu 0 semua. Artinya tidak boleh ada bangunan permanen di situ. Nah, ini jadi kita kebayang ya mana yang melanggar dan yang mana yang mengikuti RDTR dari 2 contoh di atas. Kayaknya sementara cukup dulu ya, atau saya perlu lanjutkan ke TPZ, pengaturan zonasi. Cuma kayaknya terlalu detail deh. Kayaknya ITBX itu kan diizinkan, terbatas, bersyarat gitu. X tidak boleh gitu.
Nah, berarti Mbak kalau boleh nambahin gitu ya, berarti sebenarnya kalau dilihat dari tadi zonasinya si kampung akuarium itu kan sebenarnya rumah susun umum dengan koefisien dasar bangunan 50% gitu ya. Kalau baca tadi gambaran si si zonasi akuarium itu adalah dia boleh dibangun rumah susun umum dengan koefisien dasar bangunannya 50% dengan lantainya, koefisien lantai bangunannya 2 ya. Kalau nggak salah tadi KLB-nya 2. Sehingga kan kalau KLB-nya 2 berarti luas bangunan kali 2 berarti ya kira-kira boleh bangun 4 lantai gitu nggak sih? Gitu. Misalnya ini biar jelas ngelihatnya tuh seperti itu gitu. Bisa dibilang caranya begitu. Ya, betul, Angga. Dan sebenarnya kalau kita mau membangun bangunan apapun, minta IMB, misalnya Mas Mbak di sini mau minta IMB ke Dinas PTSP, nanti mereka kan akan ngecek ke perda tersebut, lalu mereka akan mengeluarkan apa yang disebut dengan KRK, Ketetapan Rencana Kota, yang sebetulnya juga untuk membantu orang-orang yang nggak terlalu paham tadi saya jelaskan. Ini mungkin saya nggak tahu cukup jelas gak ya. Jadi waktu kampung akuarium ini dalam proses perencanaan dari tahun lalu sejak awal tahun sudah dimintakan KRK-nya karena pemilik programnya adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Perumahan, maka Dinas Perumahan menguruskan KRK. Jadi pemerintah juga wajib menguruskan KRK, bukan berarti pemerintah maka mereka bisa sembarangan gitu. Malah kita mendorong harus sesuai prosedur gitu, karena kalau nggak ini nggak bisa jadi contoh baik ya. Nah ini KRK seperti ini. Kenapa keluarnya ini terus? Nah ini kelihatan nggak? Agak buram tapi kelihatan. Agak buram, Mbak. Ya, agak buram ya. Saya crop soalnya aslinya PDF sih. Cuma intinya ada gambar petanya. Lalu di sini ada pengulangan lagi KDB-nya, KLB-nya dan sebagainya. Lalu ada tanda tangan kepala dinasnya. Lalu ini ada peta lokasi. Lalu namanya legenda ya, ada legendanya juga. Lalu di sini dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Nah, jadi ini untuk panduan bagi arsitek maupun perencananya, kalau mau mendesain tuh tolong ikuti aturan ini gitu. Kalau misalnya ininya nggak keluar, ya ini sebenarnya proses pengajuan IMB-nya juga tidak bisa dilaksanakan. Ini pengetahuan baru buat orang gitu. Singkatnya gitu, jadi gini sih, kalau teman-teman, KRK itu adalah apa yang direncanakan kota di lokasi tersebut gitu. Jadi kadang-kadang ada nih orang mau bikin bangunan tapi kena rencana jalan gitu, contohnya gitu, sehingga dia nggak bisa dapat IMB. Itu contohnya kira-kira gampangnya gitu. Kadang-kadang orang mau bikin bangunan tapi nggak bisa keluar IMB karena ada rencana kota untuk bikin jalan di situ. Nah, sehingga kalau misalnya KRK-nya sudah keluar dan IMB-nya udah keluar gitu ya, akan keluar atau sudah sedang diproses gitu, berarti secara tata ruang itu aman. Tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa misalnya itu misalnya ada yang bilang enggak, karena harusnya di sana cagar budaya atau di sana harusnya zona pemerintah daerah gitu. Ya dicek dulu pemerintah daerah yang diizinkan apa, bikin rumah susun umum itu boleh. Intensitasnya berapa, berarti berapa lantai dia bisa bangun, berapa ruang terbuka hijaunya yang harus ada gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk supaya nggak bingung gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman yang ada di partisipan gitu, kalau boleh misalnya ada yang bingung langsung ditulis aja di chat room gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Jadi nanti bisa sekalian kebaca gitu sih kira-kira ya. Mungkin saya tambahin. Karena lumayan agak rumit juga ya mungkin buat awam ya, karena ketika ya silakan Mbak Isa. Ya, sorry, saya tambahin dikit lagi ya. Jadi ada perubahan mendasar dalam tata ruang sejak Undang-Undang 26 tahun 2007. Jadi misalnya dulu kesannya kalau misalnya warnanya kuning hanya boleh dibangun hunian, warnanya merah hanya boleh dibangun kantor pemerintahan, warnanya
warnanya coklat, hanya boleh dibangun tempat ibadah, sekolah dan lain-lain. Nah, sekarang tidak gitu. Jadi dia memisahkan adanya peraturan zonasi dan kegiatan gitu. Di mana misalnya zonasinya kuning, maka dia tidak serta-merta hanya boleh membangun yang terkait hunian saja. Jadi kalau tadi saya balik sebentar ke peta yang ini ya, ke peta yang tadi. Jadi saya bisa memberikan ilustrasi sedikit ya. Tadi kan ada beberapa yang kuning ya. Jadi saya kasih contoh, kalau misalnya kita klik keluarnya apa sih gitu. Jadi misalnya ini ya K1. K1 itu kan zona perkantoran. Udah lihat ya, perkantoran, perdagangan dan jasa. Tapi kalau kita baca, dia boleh buat rumah. Boleh buat rumah kecil, boleh buat rumah sedang, boleh buat panti jompo, nggak cuma kantor gitu. Jadi sangat tidak tepat sekali kalau misalnya orang bilang, ini kan kawasan perindustrian, nanti nggak boleh bangun rumah, itu nggak begitu lagi gitu. Ini kan kawasan perkantoran, nggak boleh bangun rumah, itu udah nggak gitu lagi. Jadi kalau misalnya masih ada yang berargumen seperti itu, dia biasanya tidak mengikuti perkembangan sejak Undang-Undang 26 2007. Jadi masih belum move on dari Undang-Undang tahun 92 gitu. Sementara Perda ini sudah tentu saja amanat dari Undang-Undang 26 2007. Nah, saya nggak bilang Perda ini sempurna ya, tapi dia ada perubahan cara bagaimana mengakomodasi berbagai macam kegiatan orang yang terjadi dalam satu tempat gitu. Nah, itu yang berusaha diadopsi Perda ini dan juga EDTR di kota-kota lain gitu. Itu tambahannya. Lalu kalau misalnya sedikit ke kawasan cagar budaya, sebenarnya kawasan cagar budaya itu tidak relevan dengan fungsi dan kegiatan. Ini kan kegiatannya tadi ya, rumah kecil, rumah apa. Jadi suatu kawasan bisa menjadi cagar budaya itu jika ada temuan ataupun situs ataupun bangunan cagar budaya minimal 2 dan atau memiliki tata ruang atau pola ruang yang khusus. Jadi nggak ada hubungannya dengan dia itu isinya ada monumen atau itu apa, tapi dia hanya melihatnya sebagai kawasan. Nah, sebagai contoh aja, beberapa hari lalu Kemendikbud baru menetapkan kawasan Kota Semarang Lama sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, di kawasan itu ada 4 subkawasan, yang 3 diantaranya adalah kampung, termasuk Kampung Kauman, Pecinan, satu lagi lupa kampung apa, satunya lagi adalah kawasan yang kolonialnya. Nah, jadi 3-nya itu adalah kawasan permukiman gitu, kampung pula lagi. Jadi kawasan cagar budaya itu sama sekali tidak mengatur soal peruntukannya apa, tapi dia mengatur kegiatan pelestariannya, upaya penyelamatannya, perlindungannya. Mau itu isinya rumah sakit, rumah, itu nggak relevan gitu. Yang mengatur soal tata ruang, ya turunannya undang-undang tata ruang gitu. Jadi jangan sampai dibolak-balikan antara kawasan cagar budaya, isinya kawasan cagar budaya gitu. Nah, tapi apa fungsinya ya bisa macam-macam gitu. Ya semoga tambahannya sedikit jelas. Ya, biar nggak terkunci dalam bentuk hanya bangunan aja, bahkan kampung bisa jadi satu kawasan cagar budaya juga. Ya. Oke. Dari Mas Angga mungkin ada tambahan lagi? Ini kita tahu udah ada beberapa pertanyaan dari para menurut saya di diskusi. Kalau saya ini sih nambahin aja sih. Kalau tentang cagar budaya gitu ya, mungkin bisa dicek juga ketika itu benar cagar budaya atau apa. Itu ada kalau di Kemendikbud ada di websitenya, itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada itu tentang data tentang cagar budaya mana aja. Bahkan Monas itu cagar budaya bukan cagar budaya nasional, tapi cagar budaya DKI Jakarta gitu, kawasannya gitu. Itu sekaligus contohnya. Jadi itu contohnya satu gitu, bahwa cagar Monas itu bukan cagar budaya nasional, Monas itu cagar budayanya DKI Jakarta. Itu datanya ada karena kalau mau dia DKI Jakarta dia harus ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, kalau dia nasional dia harus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau misalnya kalau belum ditetapkan sebagai cagar budaya itu belum bisa dibilang cagar budaya gitu. Jadi karena penelitiannya panjang gitu ya, dan apakah itu mempengaruhi, kalau misalnya
kalau ada dugaan di kawasan cagar budaya nggak boleh dibangun, Jakarta nggak akan dibangun gitu. Utara, Jakarta Kota nggak akan terjadi pembangunan gitu. Karena kan sejarahnya panjang gitu ya. Sedikit ada aja ketemu piring gitu. Entah itu piring yang benar adalah warisan budaya atau pemiliknya sendiri malah buang gitu. Ini udah nggak dipakai nih piringnya gitu. Dibuang ke tempat sampah, sampahnya ketimbun lumpur segala macam, terus ketemu gitu. Apakah itu punya relevansi cagar budaya? Belum tentu. Itu penelitiannya harus panjang. Apakah relevansi cagar budaya itu menghambat pembangunan? Harusnya tidak. Jangan sampai cagar budaya itu menghambat kemajuan gitu, kemajuan pembangunan. Tentu harus diperhatikan gitu. Harus diperhatikan, harus diteliti pelestariannya gimana gitu. Tapi jangan juga kayak misalnya contoh kemarin gitu yang pembangunan double track di Bekasi, ketemu struktur yang kayaknya itu terowongan gitu. Kan apakah itu harus menghentikan proses pembangunan double track? Menurut saya tidak. Tapi apakah harus diteliti? Harus gitu. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Nanti kalau misalnya pakai perspektif yang sama dengan kampung akuarium, double track itu nggak bisa dibangun dan nggak boleh dibangun kalau perspektifnya kayak gitu. Oh, ada bangunan yang diduga cagar budaya, berhenti itu semua pembangunan gitu. Ya kapan kita mau punya stasiun yang bagus, terus jalur kereta yang bagus gitu, pembangunan yang bagus gitu sih kira-kira. Iya, justru malah bisa dikomunikasikan ya. Kalau dikombinasikan antara ya tadi peninggalan sejarahnya gitu terkait cagar budayanya dengan kampungnya sendiri, bahwa kampung sendiri juga adalah satu entitas yang bisa jadi cagar budaya juga gitu, bahwa perkampungan itu bisa jadi ini juga ya. Tadi kondisi benar sih, bahwa kondisinya kan kalau nggak salah di kampung akuarium sempat ada penggalian ya arkeologis juga ya terkait ada beberapa yang bisa digali. Saya sempat lihat itu bahwa di kampung akuarium ada yang beberapa peninggalan arkeologis juga yang ditemukan ya kalau nggak salah. Mungkin dari Mas Angga atau Mbak Elisa? Iya. Itu ada struktur bangunan yang diduga bukan diduga ya, struktur bangunan oceanografi di oceanografi. Itu bangunan yang tahun 1928, saya lupa detailnya, tapi dia bangunan tahun 1920-an. Struktur bangunannya, jadi fondasinya aja yang ditemukan gitu. Ya itu kan makanya sebelum pembangunan itu diteliti dulu. Jadi ada usaha konservasi oleh yang disupervisi sama dinas kebudayaan gitu ya, bahwa memang betul ada dan sudah ditemukan, tapi itu tadi gitu. Kalau itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadinya ya yang penting udah ditemukan, udah tahu ada buktinya. Sekarang itu sedang disusun gimana caranya pola pengelolaan benda sejarah gitu ya, itu berbasis masyarakat yang akan dilakukan di kampung akuarium. Kayaknya di tempat-tempat lain kan udah banyak ya gitu. Ya. Di Jakarta belum ada. Harusnya bisa gitu. Lanjut ya, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan dari yang mengikuti. Yang pertama dari Mas Ade Chandra, apakah DPRD mendukung proses pembangunan kembali kampung akuarium? Nah, ini mungkin Mas Angga yang bisa menjawab. Kalau saya sih gini ya, kalau DPRD itu kan lembaga politik gitu ya. Tentu setiap orang punya standpoint politiknya masing-masing gitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang apakah ketika satu anggota DPRD tidak mendukung, hanya seluruhnya tidak mendukung, kan belum tentu juga. Cek dulu fraksinya apa, latar belakang politiknya seperti apa. Kalau memang selalu memang porsinya adalah kritik, ya kritik gitu, nggak jadi masalah gitu. Tapi kemarin waktu groundbreaking, seingat saya ada beberapa anggota DPRD juga yang datang, yang hadir. Sehingga sebenarnya secara prinsip juga DPRD mendukung toh penataan kampung di DKI Jakarta juga sudah ada di Perda RPJMD gitu, di mana RPJMD juga adalah bentuk produk politik antara eksekutif dan legislatif, sehingga secara birokrasi, secara aturan, secara hukum sih sebenarnya mereka mendukung gitu, mendukung proses penataan kampung di DKI Jakarta, yang salah satunya adalah kampung akuarium, yang mana nantinya kalau kampung akuarium ini secara prinsipnya berjalan, itu bisa di copy paste atau diadopsi di tempat-tempat lain, yang mana
kalau kampung-kampungnya tertata dengan baik kan juga anggota DPRD juga senang gitu ya. Meskipun secara politik, secara atraksi itu menolak gitu. Ya nggak ada masalah sih menurut saya. Itu kan namanya demokrasi ya, nggak boleh ketika misalnya anggota DPRD-nya atau ada yang menolak terus kita dibully, persepsi gitu-gitu, itu nggak boleh. Itu yang membedakan Jakarta sama tempat-tempat yang lain gitu, kira-kira. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Yus, sebentar. Yusberita1.com. Ya, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana syarat untuk tinggal di rumah susun itu nanti? Apakah tinggalnya harus sewa atau jadi milik? Kedua, pertanyaannya adalah anggaran sesungguhnya berapa untuk pembangunan kampung susun tersebut? Nah, mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu ya, nanti detailnya bisa disampaikan sama Mbak Elisa. Tapi kira-kira gini, kalau Pemprov bangun rumah susun umum, biasanya itu menunjuk Dinas Perumahan, dalam hal ini unit pengelolaan rumah susun sewa, itu untuk jadi pengelolanya. Tapi dalam konteks kampung akuarium ini, justru yang didorong adalah bagaimana pengelolaan tersebut itu bisa berbasisnya masyarakat. Jadi nanti koperasi masyarakat, namanya kalau salah Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Nanti dia yang akan mengelola rumah susun umumnya, sehingga kita pengen buktikan ya, bisa di negara-negara lain itu pengelolaan berbasis rumah warga itu udah banyak tuh. Di Berlin ada, di Jepang ada. Masa Jakarta nggak bisa? Dan menurutku harusnya Jakarta bisa. Makanya dimulai di kampung akuarium ini, di mana teman-teman rujak, warga itu sedang membuat SOP-nya. SOP detail tentang pengelolaan, tentang pembagian penghuninya dan segala macam gitu. Itu yang sedang dikembangkan sama teman-teman akuarium. Gitu. Mbak Elisa mungkin bisa nambahin. Ya, jadi ini mungkin nggak bisa disederhanakan sebagai sewa atau milik ya. Sebenarnya agak panjang dan akan dijelaskan di preskon Kampung Akuarium besok jam 10. Cuma ini mungkin gambaran aja. Jadi tanahnya itu adalah HPL Pemprov DKI. Bangunannya ini yang sedang kami negosiasi dengan Pemprov DKI, bahwa ini sebaiknya bisa dikelola HGB-nya oleh koperasi. Yang kami usahakan di sini bukan soal dikotomi sewa atau milik gitu, tapi kami ingin keluar dari dikotomi bahwa hunian itu sebenarnya ada macam-macam kepenghunian gitu. Jadi hunian itu sebagai produk, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi, jangan ditanyakan soal dia beli atau dia sewa gitu, tapi bagaimana dia caranya menghuni secara sosial gitu. Jadi kita keluar dari dikotomi sewa itu. Tapi kalau misalnya kalau mau dimasukkan dalam dikotomi framework penyederhanaan antara sewa dan milik, ini mungkin naga-naganya akan seperti long lease, kayak misalnya HDB Singapura gitu. HDB Singapura nggak, kalau kamu tanya ke orang Singapura, kamu beli atau milik, sewa apa milik, itu mereka nggak bisa jawab dengan satu kata. Itu nggak milik juga sih, tapi kami ada jangka waktunya, tapi nggak sewa juga gitu. Nah, jadi keluar dari dikotomi itu untuk melihat memang ada keberagaman pola-pola kepenghunian gitu. Itu jadi kalau misalnya termnya mungkin long lease gitu ya, tapi dia bukan milik karena dia miliknya itu tanahnya punya pihak yang berbeda, lalu bangunannya punya pihak yang berbeda lagi, jadi nggak bisa nggak bisa hitam putih sewa atau milik. Semoga bisa dipahami ya, nggak sesederhana itu melihatnya menjawab sewa atau milik. Jadi sebenarnya itu apakah jatuhnya kepemilikan bersama atau gimana? Jadinya secara bangunan nanti dia adalah kepemilikan bersama pemerintah dan bersama masyarakat gitu, dalam bersama dengan koperasi dan pemerintah gitu. Dia nggak bisa jadi milik orang per orang gitu, karena dia bangunannya kan dihuni macam orang ya. Ini juga untuk mencegah finansialisasi supaya nggak dispekulasiin, supaya nggak mudah dipindahtangankan, supaya nggak dibuat Senin harga naik dan sebagainya. Gitu. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi yang kedua belum ini ya. Anggaran sekalian.
Sekalian nanti ada pertanyaan yang lain lagi. Tapi mungkin yang lain dulu. Oke. Lanjut. Di pertanyaan selanjutnya dari Mbak Thomas juga. Rumah susun di kampung akuarium termasuk kegiatan bersyarat. Pertanyaannya, syarat ini maksud apa aja? Apakah persyaratan tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk mengontrol bahwa pembangunan rumah susun tersebut tidak mengganggu dominasi fungsi wilayah tersebut yang merupakan zona pemerintahan? Dari Mbak Elisa dulu mungkin. Syarat tadi kan masuknya kalau kita syaratnya apa aja? Ya. Jadi gini, misalnya bersyarat itu memenuhi peraturan-peraturan gubernur yang menjadi turunannya. Jadi misalnya membangun rumah susun nih, ya patuhi syarat-syarat yang ada di peraturan gubernur tersebut atau kementerian aturan dari Kementerian PU terkait dengan persyaratan membangun rumah susun gitu. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan komposisinya berapa gitu. Jadi kan pertanyaannya kan lebih ngomong komposisi ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Itu kalau nggak salah ada di syarat itu pasalnya ratusan sih. Nanti bisa lihat ke pasal 609 kegiatan yang diizinkan bersyarat. Itu sih kayaknya udah itu ya. Jadi udah menjawab. Mungkin tambahannya kalau syaratnya karena kawasan cagar budaya itu tidak mengganggu keserasian wilayah cagar budayanya gitu, bangunannya. Jadi misalnya itu di wilayah cagar budaya ada Museum Bahari, ada heksagon di situ yang bangunannya cirinya kolonial gitu ya. Itu tidak misalnya bangun yang bangunan bertolak belakang lah gitu, misalnya besi-besi aja kontainer misalnya kayak gitu-gitu. Jadi keserasian di cagarnya diperhatikan gitu sih kira-kira. Tapi secara fungsi P3-nya sendiri kayaknya nggak ganggu karena kan itu dibolehkan untuk bikin rumah susun umum gitu ya. Gitu sih kira-kira. Saya tambahin sedikit ya soal itu. Jadi ada lagi yang tadi sempat saya singgung namanya teknik pengaturan sonasi. Teknik pengaturan sonasinya di Perda DTR itu ada A, B, C, D, F, G gitu ya. Berarti 7 ya. Nah, kalau misalnya yang Kota Tua, Kebayoran Baru, Menteng, itu termasuk teknik pengaturan sonasi yang G sebagai kawasan cagar budaya. Nah, apa sih itu artinya apa gitu? Artinya misalnya kalau misalnya ada beberapa peraturan khusus terkait itu, misalnya kalau ingin membangun proyek di kawasan yang G itu mau di Menteng, Kebayoran Baru, Kota Tua, itu harus melalui penelitian tim ahli cagar budaya dulu, mengikuti tim sidang pemugaran, mendapatkan rekomendasi dari tim sidang pemugaran, baru bisa masuk ke tahap yang IMB gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Kampung Akuarium, termasuk melakukan mereka karena keluar hasil dari konsultasi dengan tim ahli cagar budaya melakukan ekskavasi, ya udah dilakukan ekskavasi gitu. Nah, itu contohnya hasil dari teknik pengaturan zonasi G. Jadi yang diatur tuh kegiatan pelestariannya, bukan kegiatan ruangnya, bukan soal huniannya, bukan apanya, tapi melestarikannya seperti apa, pendataannya seperti apa, penelitiannya seperti apa. Jadi seperti itu gitu. Bukan soal kamu boleh tinggal di situ enggak, kamu boleh buka rumah makan enggak, itu enggak ada hubungannya gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tadi ya terkait anggaran ya. Ini bahwa dari Mas Adi Sabto, pembangunan kampung akuarium tidak menggunakan APBD, apakah betul? Lalu uangnya dari mana? Ini bisa nyambung ke pertanyaan terkait anggaran juga. Mungkin Mas Angga yang bisa. Ya, memang pembangunan tidak menggunakan APBD, tapi menggunakan kewajiban SP3L. Kewajiban SP3L ini itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh pengembang ketika dia mau membangun rumah susun dengan menyediakan rumah susun murah di Pemprov DKI Jakarta. Ini kewajiban SP3 atau rumah susun umum ini berbeda dengan LB. Kalau koefisien lantai bangunan itu adalah denda atas pelanggaran tata ruang, kelebihan intensitas. Tapi kalau kewajiban SP3 ini adalah karena dia mau membuka kawasan lebih dari 5.000 meter untuk membangun rumah susun atau apartemen, sehingga dia harus membangun rumah susun murah. Dulu ada kewajiban rumah susun berimbang kalau nggak salah, satu rumah susun mewah
itu punya kewajiban bangun 2 rumah susun menengah dan 3 rumah susun umum. Kira-kira gitu. Nah, kewajiban itu yang digunakan untuk membangun kampung akuarium gitu. Jadi ada pengembang itu PT Amaron Perkasa kalau nggak salah namanya, itu punya kewajiban penyediaan rumah susun murah RSM. Lalu pembangunannya itu dilaksanakan dengan membangun kampung akuarium. Benar, kalau ada yang bertanya dulu itu sempat dikonversi jadi uang gitu. Iya, memang, tapi kan kayaknya nggak tepat juga kalau misalnya itu dan itu kalau nggak salah itu sudah ada catatan BPK juga gitu, kaitannya sama penyediaan. Jadi ketika misalnya mereka tanggung jawabnya adalah penyediaan rumah susun murah, tanggung jawabnya dikonversi dipindah gitu ya ke kampung akuarium gitu. Beda dengan KLB yang pasti gitu. Jadi dia beda dengan KLB, ini penyediaan kewajiban SP3L rumah susun murah. Jadi tidak menggunakan APBD tapi tetap dicatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta karena kan itu dari kewajiban pengembang. Begitu. Nilainya untuk Amaron Perkasa sendiri nilainya 62 miliar. Untuk 240 direncanakan dibangun 240 unit di kampung akuarium. Dan ini fungsinya nanti akan jadi housing stock. Gitu. Ya, lanjut aja. Selanjutnya ada, tadi mungkin sempat dibahas ya, tadi benda sejarah yang ditemukan itu apa saja di kampung akuarium, lalu tindakan selanjutnya. Mungkin dari Mas Angga lalu untuk menambahkan tadi mungkin yang sempat ada. Nanti ditambahin sama Mbak Elisa, tapi tadi yang udah sempat saya sebutkan bahwa benda sejarahnya apa itu pondasi, keramik terus piring. Saya nggak tahu lagi detailnya seperti apa lagi, tapi paling tidak yang udah pasti itu pondasi lah. Pondasi dari oceanografi yang ada tahun 1920-an. Jadi bukan di bawah 1900-an gitu ya, yang mana masih penjajahan atau apa, tapi itu 1920 udah agak modern, abad 20, yang mana nanti pengelolaannya. Jadi nama sejarah kampung akuarium juga ya, laboratorium. Iya. Makanya ada akuarium. Nah, nantinya akan pengelolaan benda bersejarahnya berbasis masyarakat. Nanti masyarakat akan bangun galeri di situ, masyarakat juga akan mendalami sejarahnya, sehingga nanti orang yang akan datang ke sana itu bisa diceritakan oleh masyarakat yang ada di situ, bukan hanya oleh pemerintah gitu. Tapi masyarakat itu punya kesadaran dan punya kemampuan untuk mengelola benda bersejarah yang ada di sini. Saya nggak bilang benda cagar budaya karena ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi ini adalah benda sejarah yang sudah ditemukan. Gitu. Ya, saya kebetulan datang ke penggaliannya, jadi waktu itu yang ditemukan ya pecahan keramik lantai, pecahan genteng, jadi tidak ada yang utuh ya. Apalagi kita perlu mengingat kampung akuarium itu pernah 2 kali kebakaran besar, jadi memang agak sulit gitu untuk menemukan sesuatu yang utuh, apalagi sudah dibongkar semuanya, sudah digali semua sampai ketemu seluruh salah satu pondasi salah satu bangunannya gitu yang cukup utuh gitu. Kalau memang benar ini dari abad 20, jadi berbeda dengan yang di kawasan Fathahillah yang misalnya didominasi abad 18 dan 19. Jadi misalnya karena dia dari abad 20, ketebalan dindingnya itu hampir sama dengan ketebalan dinding rumah kita gitu. Lain kalau kita misalnya kita ke Museum Bahari aja, itu kan dindingnya bisa tebelnya 40 cm gitu ya. Nah di sini dindingnya sudah tebelnya cuma 12 cm, 15 cm gitu, karena memang sudah ada teknologi yang lebih maju di abad 20 gitu. Jadi itu yang menjadi pembeda antara kondisi struktur di Tugu Cagar Budaya dengan yang sudah ada seperti di Museum Bahari maupun di bangunan di sekitar lapangan Fathahillah maupun Kali Besar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak mirip ya.
tadi dengan yang pertama yang sempat ditanyakan terkait hak milik dan segala macam. Apakah warga kampung akuarium otomatis akan mendapatkan lahan di sana juga gitu, dan apakah ya tadi warga luar kampung bisa tinggal di sana? Ini mungkin Mbak Elisa mungkin ya. Apakah otomatis warga sana akan isi kampung akuarium? Dan mungkin nyambung ke pertanyaan ini yang apakah warga yang sudah digusur itu bisa kembali lagi gitu juga? Jadi gini, di sana sekarang ada hampir 90 kakak ya yang sekarang tinggal di shelter. Nah itu mau nggak mau ya mereka harus dirumahkan kembali di kampung susun yang akan dibangun gitu. Kalau nggak ngapain mereka bertahan di shelter kan ya. Lalu apakah orang dari, jadi mereka membuat sistem prioritas gitu yang dari kampung akuarium. Nah korban penggusuran itu belum tentu mereka mau kembali ke kampung akuarium. Itu ada berbagai macam cerita, berbagai macam sebab. Misalnya ada yang mereka sudah pulang kampung, jadi ya mereka balik lagi. Lalu ada yang sangat trauma sekali sampai nggak mau menginjakkan trauma karena penggusuran. Dia nggak mau menginjakkan sama sekali ke kampung akuarium. Lalu ada yang karena mereka itu penyewa dulunya di kampung akuarium, jadi dia mau tinggal di Rusunawa mau tinggal pindah ke kampung lain itu jadi nggak terlalu relevan gitu loh, karena pekerjaan mereka mengizinkan mereka untuk tinggal di yang non kampung akuarium gitu. Nah ini dari warga sebenarnya sudah ada daftarnya dan sudah pernah diberikan kepada pemerintah. Jadi ini kurang lebih loh orang-orang yang akan nanti tinggal di sini kembali, yang akan tinggal di sana lagi gitu, termasuk yang orang yang tinggal di shelter. Lalu kalau misalnya nanti nempatin yang tadinya, ini nggak semua ya orang yang tinggal di kampung akuarium tuh nempatin Rusun Rawa Bebek dan Marunda. Tapi nanti kalau misalnya pun mereka ada yang balik lagi karena sesuai dengan pembicaraan dengan internal mereka sendiri sebagai satu komunitas, ya yang daftar, setahu saya pernah dengar dari kepala dinas bukan kepala dinas ya, yang kepala bagian perencanaan dinas perumahan itu, daftar tunggu rumah susun juga panjang gitu. Nanti kalau misalnya kosong, ya diisi lagi dengan orang baru. Apalagi Rusun Rawa Bebek itu direncanakan bukan untuk keluarga, tapi untuk pekerja pabrik gitu. Ya udah nanti diisi saja dengan orang yang sesuai dengan target, yaitu pekerja pabrik yang single, makanya nggak di luar itu loh. Nah jadi sebenarnya nggak perlu khawatir gitu akan diisi sama siapa gitu. Karena emang banyak juga ya. Mungkin Mas Angga? Iya, enggak sih, yang pasti karena ini pendaftarannya pengelolaannya berbasis warga juga gitu ya, jangan disupervisi sama dinas perumahan, tentunya syarat-syaratnya akan disepakati kemudian gitu. Tapi yang tadi Mbak Elisa sampaikan bahwa ini akan pasti warga yang ex-gusuran akan pasti menempati itu, ketika nanti ada sisanya, ya selama memenuhi syarat, menurut saya selama memenuhi syarat itu boleh aja sih tinggal di sana gitu. Tentunya syaratnya nanti disepakati antara warga dan warga dan dinas perumahan gitu. Dan maksudnya warga dan Pemprov DKI Jakarta. Jadi karena salah satu yang dibayang adalah boleh punya mobil gitu misalnya. Ya kalau ada warga yang nggak punya mobil pengen tinggal di situ sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati, ya nggak ada masalah gitu, nggak ada. Bukan berarti ini eksklusif gitu. Kita kan nggak pengen eksklusif juga. Tapi ya itu tadi harus menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Kan juga nanti punya penghasilan 20 juta gitu, misalnya 30 juta pengen tinggal di situ karena dekat pantai, ya. Kayaknya kalau 20-30 juta dekat pantai ada apartemen yang lebih mewah deh, jangan berjatah warga berpenghasilan rendah gitu kira-kira. Kan jatahnya udah ada di tempat lain, lebih mewah lagi. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah ini kan mungkin pertanyaan banyak orang juga nih, kan ini jadi kampung akuarium jadi salah satu awalan penataan kampung. Nah mungkin Mas Angga bisa ceritain bagaimana yang lain, prosesnya sudah sampai mana nih kampung-kampung yang lain. Kan udah awalnya kampung akuarium sebagai awalan. Nah, mungkin kampung-kampung lain sejauh mana? Bicara penataan kampung gitu ya, ada 2 part. Ada 21 kampung prioritas, ada penataan kampung RW kumuh sekitar 200-an RW gitu. 200-an RW ini berjalan lewat CAP dan KIP, itu masih jalan, tapi kayaknya tahun ini agak tertunda gitu ya karena ada COVID dan anggaran dipotong. Tapi sejauh ini berjalan terus,
karena di daerah-daerah tersebut itu yang ada hanya kumuhnya gitu. Yang ada hanya kumuhnya. Jadi misalnya jalannya dibenerin, saluran air dibenerin, ipal komunalnya dibenerin gitu. Itu jalan. Lalu yang 21 kampung prioritas ini itu adalah 21 kampung yang di dalamnya itu ada masalah agraria di dalamnya, masalah pensertifikatan di dalamnya. Dibenerin dulu ya. Nah, betul. Yang sudah jalan, yang sudah sukses itu Kampung Akuarium. Dan yang sedang jalan juga Bukit Duri. Sisanya kayak Kampung Marlina, Kampung Elektro, Tanah Merah, itu sekarang sedang masalah agrarianya sedang dibantu dikerjakan sama tim gugus tugas reforma agraria. Nanti ada, apakah itu mau land readjustment, mau apa segala macam gitu, itu nanti akan ada di naskah akademik yang akan disusun oleh gugus tugas reforma agraria menyelesaikan masalah agrarianya. Setelah masalah agrarianya selesai, baru kita bicara tentang penataannya mau seperti apa. Nah, karena Kampung Akuarium ini secara agraria tidak ada masalah, secara tata ruang tidak ada masalah, sehingga duluan formatnya. Nanti kalau yang lain juga secara agraria sudah selesai, secara tata ruangnya sudah selesai, tentu akan dibangun juga. Tapi ya Kampung Akuarium jadi awalan sih, awalan untuk penataan kampung yang masalah agraria ini kan ada di banyak tempat gitu ya, nggak cuma di Jakarta, di Bandung ada, yang kemarin ramai penggusuran juga di Bandung gitu, di Surabaya ada gitu. Kita harapannya sih ini jadi ternyata dengan model seperti ini itu bisa loh gitu, menyelesaikan masalah agraria di kota-kota besar gitu sih. Saya tambahin ya, mungkin ini akan saya jelaskan kenapa prosesnya lama. Jadi gini, karena bukan kebetulan juga ya, karena kami meneliti soal Kampung Improvement Program, yaitu program kalau misalnya zaman kolonial namanya Kampung Verbetering, zaman Muhammad Tamrin. Lalu kalau misalnya zaman Pak Sadikin namanya program MHT, sampai orang-orang bilangnya jalan MHT karena dibuat dari zaman program itu. Nah, ternyata yang menjadi masalah adalah kampungnya jadi bagus, jadi apa. Tapi kampung-kampung tersebut juga punya masalah mendasar, yaitu masalah agraria dan tata ruang. Pada saat mereka mengerjakan perbaikan kampung, mereka tidak pernah menyelesaikan masalah agraria terutama karena zaman Ali Sadikin belum ada namanya BTR. Nah, jadi masalah agraria dibiarkan bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk sampai terlalu rumit untuk diselesaikan gitu. Contoh, sebenarnya saya nggak setuju juga sih dibilang kampung akuarium clear, tapi enggak, itu udah proses panjang juga yang melibatkan sampai ada gugatan dari warga kepada Pemprov DKI yang didampingi oleh LBH Jakarta. Karena Pemprov DKI di saat itu tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan asetnya dia itu. Dia hanya punya selembar MOU atau apa antara LIPI tukar guling. Jadi itu pun bukan bukti kepemilikan yang sah. Jadi ini ada masalah agraria juga yang akhirnya dengan sama-sama legowo bareng-bareng entah itu pemerintah maupun warga, mereka mau menyelesaikannya. Kenapa ini legowo adalah satunya karena warga setuju untuk membatalkan gugatannya. Jadi udah sidang berapa kali, saya ingat ada 5 atau 6 kali didampingi LBH Jakarta, tapi akhirnya karena warga percaya komitmennya Pemprov DKI ya, walaupun LBH Jakarta sebenarnya saat itu menyarankan untuk tidak drop gugatan, tapi akhirnya warga mau drop gugatan dengan harapan nanti tanahnya diberesin. Karena kalau tanahnya nggak beres, ini nggak bisa dibangun-bangun kampungnya. Nah ini yang jadi salah satu solusi terkait reforma agraria juga. Jadi memang dua-duanya tuh dua pihak itu harus sama-sama diskusi dan legowo gitu loh. Oke lah, jadi kita mungkin nggak bisa hak milik gitu, tapi keamanan bermukim kami terjamin sampai generasi-generasi berikutnya dengan cara ABCDE. Tapi pemerintah juga harus legowo. Oke, daerah ini nggak bisa dibangun apartemen super mahal, tapi harus dibangun untuk apartemen bagi rumah susun, kampung susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini proses yang seperti ini karena sangat jarang terjadi di Indonesia. Konflik agraria kan banyak banget tuh, pakai TNI lah, pakai apalah. Nah ini yang saya rasa sulit, terutama kalau saya melihat proses itu selama ini, sulit bagi pemerintah juga gitu loh. Ini juga proses yang belajar juga buat pemerintah,
bagaimana caranya mereka untuk keluar dari dikotomi yang tanah negara adalah tanah pemerintah, itu enggak gitu. Nah itu keluar dari dikotomi seperti itu udah bagus gitu loh, si Pemprov DKI ini. Nah ini yang mungkin sama lagi digali untuk kampung-kampung lain juga, dan saya sih percaya bahwa memang pasti semuanya ada pecahannya, karena kalau nggak konflik agrarianya akan kita tinggalkan lagi buat generasi berikutnya ini. Jadi memang lama, tapi saya sih sangat menyarankan sebisa mungkin diselesaikan secepatnya, kalau nggak kita akan mewariskan konflik ini terus menerus ke generasi berikutnya. Ya. Silakan bagi yang masih ingin bertanya, diberi kesempatan untuk bertanya via chat. Ini menarik ya bahwa kondisinya tadi ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Manajemen kampung susunnya seperti apa? Mungkin apa ya? Maksudnya dari komunitas masyarakatnya sendiri akan seperti apa sih manajemen dari kampung susunnya ini dari masyarakat? Dari pertanyaan manajemen kampung susunnya akan seperti apa? Yang pasti sebenarnya model pengelolaan berbasis masyarakat itu udah banyak. Contohnya itu di misalnya P3SRS itu di rumah susun itu udah ada tuh pengelolaan karena P3SRS-nya misalnya itu adalah masyarakat gitu ya. Tapi kan itu di apartemen yang diasumsikan itu isinya orang-orang menengah ke atas gitu ya. Yang meskipun dalam prakteknya sekarang juga 3SRS banyak yang dikuasai pengembang lagi gitu, yang bisnisnya nggak mau terganggu. Tapi anyway, kira-kira seperti itu gitu. Tapi ini akan dilakukan oleh koperasi, oleh warga, oleh masyarakat biasa gitu ya, yang selama ini diklaim sebagai bagian dari masyarakat yang nggak ngerti nih pengelolaan rumah susun ini, masyarakat nggak ngerti. Justru ini akan dikelola sama masyarakat manajemennya. Dari segi perawatan bangunannya, dari segi lain-lainnya gitu, utilitas dan segala macam itu akan dikelola sama masyarakat. Nanti masyarakat akan ya misalnya koperasi akan narik iuran dari masyarakat gitu, nanti koperasinya mengelola utilitas dan segala macamnya gitu ya. Harusnya bisa. Saya percaya sih. Saya termasuk yang percaya bahwa masyarakat kalau dikasih tahu tuh bisa. Dikasih tahu RDTR aja mereka lebih paham dari kita gitu. Apalagi dikasih tahu tentang cara ngelola bangunan, saya rasa masyarakat kita harusnya paham. Nggak harusnya, malah mereka kan memang paham. Berhenti misalnya teman-teman juga jangan underestimate banget lah gitu. Masyarakat bisa kok gitu. Karena mereka yang mengenal daerahnya juga, mereka yang diguyup lah. Nah itu suasana guyup ini yang kadang dianggapnya kendala. Oke, lanjut. Saya tambahin ya, ini jadi manajemennya itu jadi antara Kampung Akuarium, Rujak, Jakarta Property Institute, dan satu Property Management Internasional yang saya nggak bisa sebutkan namanya walaupun logonya di modul ya, sedang membuat modul manajemen kampung susun, tapi berbasiskan yang tadi properti internasional gitu, property management, standar internasional. Nah, itu akan ada 5 modul, isinya soal kepenghunian, lalu keuangan, finance, lalu K3 keselamatan, termasuk kebencanaan di situ, lalu housekeeping jadi termasuk kebersihan, tamannya dan segala macam, dan engineering. Jadi ini sama persis modulnya dengan yang ada di apartemen-apartemen kayak di Senayan dan sebagainya, karena asal dari situ. Kenapa kami siapkan ini? Karena kami tahu bahwa manajemen rusunawa selama ini di DKI itu selalu menyisakan justru orang berhutang, orang tidak bisa berusaha terlalu banyak batasan-batasan yang nggak masuk akal, dan studinya juga sudah banyak sekali soal kegagalan manajemen rusunawa di DKI gitu. Jadi selain model bagaimana cara membangunnya, model manajemennya pun kami harapkan, kalau dari kami ya, dari masyarakat sipilnya, berharap bahwa ini juga bisa menjadi sumbangan solusi untuk manajemen rusunawa di Jakarta yang berbasiskan komunitas gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kepenghunian.
Kepenghunian sederhana gitu. Oke, kalau saya nih ternyata harus pindah kota, keluar kota karena pekerjaan dan lain-lain. Lalu apa nih? Gimana cara unitnya nih? Ini apa yang harus saya lakukan dengan unit saya? Lalu jadi disusun kayak gitu SOP-nya. Oke, kalau kamu harus menyerahkan unit kembali, berarti kamu harus serahkan ke koperasi, tata caranya kayak gimana, pemindahan pihak kayak gimana, dan sebagainya. Boleh nggak sih disewakan ke pihak lain? Nah, ini nanti ada lagi aturannya. Kalau misalnya terpaksa harus menyewakan ke pihak ketiga, bagaimana cara memberitahukannya ke Pemprov DKI dan sebagainya. Dan itu ada usulan dari warga terkait dengan itu sesuai dengan standar internasional. Lalu kalau misalnya untuk housekeeping, kan mereka harus menekan biaya ya, sekali lagi, karena harus menabung juga untuk sinking fund. Sinking fund itu untuk perbaikan besar dan sebagainya. Nah ya udah, berarti kalau misalnya kalau gitu, bagaimana caranya warga berperan serta dalam membersihkan dan segala macam. Nah jadi diatur pembagian tugasnya. Nah saat ini sudah buat 3 modul. Satu modul yang agak susah itu yang finance, karena menghitung sinking fund. Kedepannya nanti harus keluar uang berapa untuk perbaikan, dan juga soal engineering itu mungkin baru bisa dibuat setelah spesifikasi bahan bangunannya itu keluar semua, termasuk sampai gagang pintunya, jenis kusennya, itu karena harus memperhitungkan cara perawatnya kayak gimana. Jadi ya kurang lebih sampai sedetail itu yang dipikirkan bersama. Lanjut, ini masih banyak yang ingin bertanya. Mungkin ini saya coba gabung ya, karena pertanyaannya lumayan mirip. Kepada Yelisa, tadi dijelaskan mengenai agrarian di Kampung Aquarium bahwa kedua belah pihak telah logo. Apakah nanti ada dasar hukumnya yang menjamin kesepakatan kedua belah pihak atas penyelesaian agrarian ini? Jika ada, bentuknya seperti apa? Lanjut, tadi pertanyaannya itu terkait agrarian juga. Apakah perlu menunggu revisi pada RDTR dulu, misalkan, baru lanjut? Nah, mungkin dari tadi ditanya ditujukan ke Mbak Yelisa dulu, silakan. Ini yang kalau misalnya untuk RDTR sebenarnya ada, karena kebetulan saya terlibat di penelitian 2016-17 soal masalah agraria di 16 kampung. 21 kampung lain kan tanah merah dan sebagainya ya. 5 kampung lain kan tanah merah dan sebagainya. Kalau yang 16 kampung itu memang ada kampung-kampung yang tidak perlu menunggu revisi Perda RDTR gitu. Contohnya ya kayak kampung akuarium, lalu yang di Gedung Pompa, Marina Elektro, itu tidak perlu, atau Kampung Kunir yang sekarang juga tinggal di shelter, itu semua tidak perlu menunggu revisi Perda RDTR. Tetapi ini mungkin memerlukan masalah soal agrarianya gitu. Misalnya di Marina Elektro mungkin ada yang harus disepakati dengan antara gugus tugas reforma agraria dengan Pemprov DKI sendiri dan dengan BPN sendiri. Itu di luar dari RDTR gitu. Memang ada kampung-kampung yang agak sulit. Jadi contohnya, tapi itu juga bukan karena sepenuhnya salah warga. Contohnya seperti Muara Angke. Muara Angke itu di Perda 1 RDTR 2014 itu untuk Kampung Kerang Ijo, mereka sudah ada di sana kurang lebih 20 tahun. Di Perda itu mendadak bentuk Muara Angke diubah tanpa kasih tahu ke mereka. Nah itu sebenarnya juga tidak perlu nunggu revisi RDTR juga. Kalau misalnya mereka mau opsi lain geser sedikit atau apa dan sebagainya. Jadi jadi tergantung bagaimana cara kita melihat persoalan itu gitu. Tanpa revisi RDTR, sebagian besar kampung itu sebetulnya bisa diberesi masalah agrarianya dan untuk memastikan kepastian bermukim mereka gitu. Nah ini cuma tinggal kita mau lihat dari perspektif mana, ada banyak gitu. Dan termasuk bagaimana cara kitanya memecahkan masalah tersebut. Kalau kampung akuarium, kalau misalnya warganya tetap mau ke rumah kecil, wisma kecil itu bisa gitu. Tapi nggak bisa nampung karena dia ada bersyarat dan terbatas tuh. Bangun bisa rumah tapak, tapi akhirnya kan nggak bisa nampung gitu. Nah ini jadi tinggal gimana aja. Jadi nggak cuma ada jawaban cuma 1-2, tapi sebenarnya jawabannya ada 10. Nah tinggal opsi-opsi itu mana yang mau mereka ambil, mana yang mau pemerintah dan warga sama-sama ambil. Ada opsi yang sangat menguntungkan warga sekali, misalnya oke, saya tetap mau rumah tapak, ya udah, tapi masalahnya bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru beres gitu. Tapi ada yang opsi bisa
lusa nih dikerjain atau tahun depan nih dikerjain, tapi ada yang harus dikurangi tuntutannya dari masyarakat, atau ada yang pemerintah harus menaikkan harus lebih baik kinerjanya supaya tercapai keputusan itu gitu. Jadi sebenarnya opsinya banyak banget gitu, nggak cuma terbatas harus ngerevisi Perda DPR itu. Tambahin yang tadi yang kayak yang pertanyaan tadi itu. Oh ya, kampung akuarium ya. Tadi di kampung akuarium. Dan masalah agraria, apakah ada masalah agraria? Tadi mungkin Mas Mbak Elisa bilang. Ya, ini lebih saya nggak perlu ini. Jadi gini, yang mengganjal upaya Pemprov DKI untuk pengurusan sertifikatnya adalah gugatan warga. Jadi warga ini pada saat mereka mendrop gugatan mereka tuh bertaruh sangat besar loh. Kan bisa aja tahun 2000 mereka kan membatalkan gugatan itu tahun 2018 ingat saya 2018. Mereka bisa aja maju terus kan dan mereka bisa menang gitu. Nah, makanya saat itu LBH Jakarta tidak terlalu merekomendasikan mereka mendrop gugatannya sebagai pendamping hukum mereka. Nah, tapi akhirnya mereka ya udah ini seperti gambling ya buat warga kampung akuarium. Akhirnya mereka setuju karena mereka melihat saat itu ada menurut mereka ada itikat baik dari gubernur. Salah satunya adalah mereka dibangunkan shelter. Buat mereka itu itikat baik karena memang sebelumnya nggak ada korban penggusuran paksa dibangunkan shelter. Tadinya digugat ya, tapi karena ada niat baik dari gubernur jadi cabut gugatan ya. Betul, di drop dan akhirnya ya udah karena gugatannya di drop nggak ada masalah di BPN-nya, Pemprov DKI bisa bikin HPL gitu. Jadi ya sebenarnya Pemprov DKI harus terima kasih sama warga tuh karena mereka drop gugatannya. Oke. Mungkin Mas Angga ingin tambahkan? Ya, enggak sih. Tadi ya menegaskan dari Mbak Elisa aja. Memang proses penyelesaian pembangunan kapal akuarium ini terbantu sekali dengan warga yang legowo gitu ya. Makanya kami di Pemprov DKI juga ingin memastikan gimana caranya warga itu punya keamanan bermukim gitu, security of tenure-nya itu bisa dipastikan gitu. Nah, setelah proses episode pembangunan ini selesai gitu, dimulai gitu kan, secara pembangunan udah aman, udah pasti dijalankan. Nah, kami Pemprov, dinas perumahan, rujak, warga gitu, itu akan duduk sama-sama untuk memastikan tadi pengelolaannya, bagaimana pemanfaatan lahannya secara bersama-sama gitu, menguntungkan Pemprov, menguntungkan warga, dan bagaimana ini jadi contoh pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat jadi tokoh utama, bukan hanya jadi subjek hunian gitu. Tapi mereka yang akan jadi pengelolaannya. Itu sih PR sama-sama, maksudnya karena kalau ini sukses, insya Allah gitu, tadi misalnya Kampung Marlina, elektro selesai masalah agrarianya, ini bisa dibangun, bisa diteruskan. Jadi nggak ada lagi nih episode-episode negara mau bangun harus mengerahkan tentara, gitu. Harus mengerahkan polisi, harus mengerahkan eskavator. Kalau itu warganya memang eligible tinggal di situ, udah lama tinggal di situ, ya diajak ngomong, duduk sama-sama, cari solusi sama-sama. Ya lama, memang nggak cepat gitu, tapi bisa gitu. Jangan pengen yang cepat-cepat melulu lah gitu. Kadang-kadang yang cepat-cepat juga belum tentu solutif buat kota gitu. Kalau gitu sih. Cepatnya. Oke. Nah, gitu. Menarik tadi kata-katanya Mas Angga bahwa kondisinya bahwa ketika itunya penyelesaiannya yang lebih baik ya, dan mungkin diajak ngobrol bareng, negosiasi, dianggap setara ya, bahwa warga yang di sana yang sudah tinggal di sana bukan sekedar yang bisa digusur dengan mudah gitu ya, dengan tentara, atau polisi dan segala macam. Jadi, nah ini penting bahwa kedepannya mungkin pembangunan di Jakarta lebih manusiawi. Nah, mungkin karena sudah ditutup sesi tanya jawab, ini mungkin ada kalimat penutup dari Mas Angga dan Lisa. Kalau dari saya gitu ya, terakhir percaya sama warga sih gitu. Maksudnya ini buat pesan buat teman-teman di pemerintahan di kota lain juga gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang nonton gitu, pemerintah pusat, menurut saya percaya sama warga itu penting. Gitu. Warga nggak bodoh-bodoh banget gitu.
kalau mereka diajak ngomong, duduk sama-sama tuh mereka juga tahu harusnya ngapain gitu. Bahwa pemerintah itu bukan pihak yang dia punya resource, dia punya anggaran, tapi belum tentu punya pengetahuan seluruhnya. Jadi pendekatan kolaboratif itu penting gitu. Ajak warga duduk sama-sama, cari solusi sama-sama, buat warga supaya kotanya juga baik untuk semuanya gitu, bukan cuma buat ya yang penting anggaran kita terserap, yang penting target kita sampai. Ya kalau menghilangkan manusia di situ ya nggak ada gunanya. Jadi menurut saya juga, dan ini sih menurut saya sih pesan buat kita semua gitu, pelajari kota dengan baik lah gitu. Belajar RDTR itu susah, belajar baca ITBX itu nggak gampang, tapi ya kalau misalnya mau belajar ya kita bisa bangun kota lebih baik lah. Jadi kalau ada bangun taman di zona H4 yang harusnya koefisien perkerasannya 0, ya kita harus ramai sama-sama gitu. Kalau ada wilayah hutan kota yang tiba-tiba jadi kafe mewah gitu, ya kita harusnya sama-sama rame gitu. Jangan giliran ada kampung warga, kampung akuarium, bangun hunian di tempat yang secara tata ruang benar, di mana mereka ada di situ dari awal gitu, kita semua rame gitu, kita semua ribut seakan-akan ada terjadi pelanggaran yang sangat fatal. Tapi ada kafe mewah di hutan kita diam, ada pembangunan taman yang menggusur di zona H4 yang harusnya isinya taman kota, kita diam. Jangan sampai kayak gitu. Itu dari saya. Ya, mungkin dari saya untuk ada kalimat sendiri dari saya mungkin halo? Iya. Tadi sempat hilang soalnya. Ya. Ya, selain saya mengumumkan besok ada konferensi pers langsung dari konferensi pers. Ya, jadi kan saya beberapa kali mengucapkan hal-hal yang sebetulnya sebaiknya disampaikan oleh warga, supaya karena mereka punya suara sendiri dan pemikiran sendiri, jadi bisa ikuti lagi lebih lanjut besok. Dan sebenarnya ini saya mengharapkan diberitahukan oleh Angga, tapi mungkin Angga lupa. Rencana detail tata ruang sedang dalam proses revisi. Tahun 2019 itu sebenarnya lagi proses evaluasi, dinilai apakah perlu direvisi atau tidak. Tapi sepertinya karena akhirnya direvisi karena 20% itu harus ada perubahan. Itu sesuai dengan amanat undang-undang tata ruang ya. Dan proses penerimaan masukannya itu sampai tanggal 30 Desember. Mungkin Dinas Cipta Karya harusnya lebih sigap nih untuk mengumumkan hal-hal seperti ini, karena ini sekali lagi yang mempengaruhi hidup orang Jakarta seluruhnya gitu. Enggak cuma hidup orang per orang per persil bangunan, tapi juga hidup kita sebagai manusia, masyarakat perkotaan nanti kedepannya tuh mau seperti apa, apakah kita mau lebih lestari menggunakan banyak transportasi umum dan sebagainya, atau kita mau lebih tergantung pada kendaraan pribadi dan sebagainya. Itu RDTR itu mengambil peran yang sangat besar di dalam bagaimana cara kita hidup di kota. Itu sih. Oke. Iya, saya lupa. Itu tadi ada proses review tata ruang. Jadi kalau bisa gini, kalau bisa teman-teman ngecek di peta tata ruang tadi di Jakarta 1, terus misalnya ada, rumah saya kok tiba-tiba hijau ya gitu. Itu bisa kasih masukan ke Dinas CKTRP untuk Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mereview RDTR-nya gitu. Misalnya tiba-tiba saya tinggal di sini kok tiba-tiba ada rencana kota jalan gitu, ada rencana jalan di rumah saya sehingga saya nggak bisa bangun IMB. Itu bisa silakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sampai 30 Desember. Nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tentang proses ini semua, sehingga ada online-nya berarti. Ada online ya berarti. Bisa dicek di Jakarta 1 sih harusnya ya. Gitu. Tapi nanti akan disampaikan di Dinas Tata Ruang. Ini proses yang rutin sebenarnya per 5 kali. Kemarin udah sempat
Yang sekarang jalan di RDTR itu adalah revisi RDTR untuk PSN dan lain-lainnya. Jadi bisa sebenarnya bisa tiap tahun selalu ada evaluasinya gitu secara periodik gitu. Jadi teman-teman yang mau ngecek RDTR, silakan cek RDTR-nya, lihat peta operasionalnya, rumahnya aman apa enggak, kawasannya aman apa enggak. Oke. Terima kasih banyak buat Mas Angga dan Mbak Elisa dan teman-teman semua yang mengikuti diskusi pada siang hari ini. Semoga bisa memperjelas, memberikan kejelasan bagi teman-teman semua terkait kampung akuarium, apakah ini melanggar aturan, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tata ruangnya. Jadi semoga tidak ada yang sok paham lagi, sok tahu lagi terkait ini. Semoga ya tadi kalau misalkan untuk kedepannya ada terkait tata ruang, mungkin ada masukan dari warga dan segala macam bisa disampaikan. Ya terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram kami di Cerita Orang Dalam dan Twitter kami di Cerita Orang Dalam juga. Semoga bisa ngikutin episode-episode yang lain terkait Cerita Orang Dalam, terkait kebijakan publik di Jakarta. Terima kasih banyak, Mas Angga dan Mbak Elisa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.